sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan spontanitas siapa yang suka. Oke, bisa. Mari berdoa. Ya Tuhan, kini kami akan memulaikan kegiatan mengajar kami, belajar mengajar kami, Kau pimpin agar bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Sebelum orang memulai pelajaran ini, orang mau absen dulu ya. Oh, iya baik. Jessica, Ada yang mendengar? Fabiola, Alfa. Geraldo, Diruna. Pascal, Sakit mendengar. Gerald. Di sini. Oh. Kira tadi Gerald ada. Oke, melanjutkan pembelajaran kita pada minggu sebelumnya. Minggu lalu kan orang sudah belajar sampai pembentukan PPKI. Materi selanjutnya itu peristiwa Rengas Dengklok. Ada yang tahu peristiwa Rengas Dengklok itu apa? Sebelum kita mulai ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sejauh yang saya tahu tentang peristiwa Rengas Dengklok itu peristiwa tentang pertentangan antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan muda menginginkan agar peristiwa proklamasi itu segera dibuat. Sementara golongan tua, terlebih Soekarno, menginginkan agar proklamasi diberikan oleh Jepang. Karena perbedaan pendapat tersebut, sampai golongan muda menculik Soekarno dan Hatta untuk menjauhkan mereka dari Jepang. Oke, sangat baik sekali. Jessica boleh pindah pena enggak nama? Oke, kita mulai dengan materi kita. Ada yang tahu ini peristiwa apa pada tanggal ini? Oke, silakan Aldi. Peristiwa Jepang menyerah tanpa syarat pada tersebut. Oke, benar sekali. Peristiwa ini adalah peristiwa awal mula terjadinya Rengas Dengklok. Diawali dengan Sultan Syahrir dimulai dari Sultan Syahrir yang mendengar langsung peristiwa ini, Jepang menyerah tanpa syarat tersebut tuh, dia ini ada radio gelap. Radio gelap itu langsung mengambil ke stasiun yang ada di luar Indonesia. Waktu itu tanpa sengaja dia itu mendengar kalau Jepang itu sudah menyerah dalam perang. Itu waktu itu ada perang dunia kedua. Setelah Sultan Syahrir ini mendengar peristiwa ini, pergilah Sultan Syahrir ke Soekarno dan Muhammad Hatta. Waktu itu terjadilah perundingan di mana Sultan Syahrir ini mengatakan kalau misalnya sudah waktunya untuk diproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno dan Muhammad Hatta menolak waktu itu. Soekarno meyakini kalau misalnya dibentuknya PPKI, tahu nggak ini apa? Tahu? Minggu lalu kalau sudah bahas ini yang berbahas ulang. Dibentuknya PPKI ini, Soekarno percaya bahwa dengan adanya PPKI ini, bahwa Jepang pasti akan memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia kemerdekaan. Setelah itu, setelah Sultan Syahrir ini berpindah dari ditolak itu, pergilah dia ke golongan muda. Waktu itu ada yang namanya Wikana, boleh tulis, soalnya biar malas tulis. Boleh tak? Ada Syahrir,
Subadio, Darwis, ada Malik, dan Sigi. Ada yang tahu dalam ini apa? Ada yang tahu? Oke, nah, golongan muda ini setelah Sultan Syahrir ditolak, Sultan Syahrir ini pergi ke golongan muda. Waktu itu dia pergi ke golongan muda. Dia menghadap, terjadilah rapat pada saat itu. Karena diketahui bahwa kemerdekaan Indonesia itu sudah semakin dekat. Kalau mau bilang itu tinggal 2-3 hari pasti sudah merdeka. Kalau bilang wah lama Pak, boleh itu. Maka para golongan muda ini mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Setelah terjadilah perdebatan yang cukup panjang sampai kan di salah satu dari itu ada anaknya Soekarno. Kebetulan waktu itu di golongan muda ada anaknya Soekarno. Sampai anaknya Soekarno kalau Ner tak salah ingat, Soekarno bilang begini, potong kita leher, mesti PPKI yang apa? Mesti PPKI yang memproklamasikan kemerdekaan. Saking hebatnya perdebatan waktu itu. Akhirnya dengan banyaknya upaya yang ada, waktu itu kalau tidak salah ingat ada yang namanya, pokoknya rapat itu dibikin di Jalan Cikini nomor 71 pada jam 24.00 waktu Indonesia Barat. Jalan Cikini nomor 71. Itu pada tanggal 16 Agustus 1945. Waktu itu karena setelah perdebatan yang panjang, akhirnya golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Itu tepatnya di Rengas Dengklok. DP tujuan itu seperti yang tadi Aldo bilang, DP tujuan itu agar para kaum muda, agar kaum muda ini menjauhkan Soekarno keluar kota. Agar DP begini Pak, dulu itu tiap beberapa jam sekali itu ada Jepang, anggotanya Jepang, jenderal atau mungkin apapun itu, dorang pasti datang ke sini ke Soekarno untuk mengatakan kalau misalnya untuk memastikan kalau misalnya dipastikan PPKI ini akan memproklamasikan kemerdekaan, akan membantu Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun dengan cara ini maka doktrin-doktrin yang ada pada Jepang itu telah menempel terlalu jauh ke kepala Soekarno dan Muhammad Hatta sehingga salah satunya jalan agar Soekarno dan Muhammad Hatta itu bisa menjawab doktrin itu dengan memindahkan Soekarno ke Rengas Dengklok. Setelah Soekarno dan Muhammad Hatta pindah ke Rengas Dengklok, terjadilah perdebatan kembali. Dengan segala perdebatan yang ada, maka Soekarno dan Muhammad Hatta pun setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan, namun dengan syarat Soekarno dan Muhammad Hatta ini harus kembali lagi ke Indonesia, ke Jakarta. Harus kembali lagi ke Jakarta untuk membicarakan itu kembali. Setelah mereka kembali ke Jakarta, maka terjadilah pembuatan teks proklamasi seperti tadi pada jam 24.00. Setelah perdebatan itu terjadilah kesepakatan di mana antara golongan muda dan golongan tua, yaitu ada Yusuf Kunto. Jessica boleh tulis, soalnya ini agak sulit. Yusuf Kunto, dia bagus. Nanti Jessica bikin. Boleh tahu Jessica? Nanti bilang pemir kalau sudah.
Dorang tiga ini yang jemput Pak Soekarno dari Rengas Dengklok pada jam 17.00 waktu Indonesia, 17.30 waktu Indonesia Barat ya, dulu satu situ. Soalnya begini. Pas itu Ahmad Subarjo ini kan dari golongan tua. Dia meyakinkan ke golongan muda kalau memang waktu itu tetap akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 seperti yang kita ketahui itu hari kemerdekaan Indonesia. Selambat-lambatnya 12.00 waktu Indonesia Barat. Nah, setelah itu dorang pergi ke rumahnya rumah Laksamana Mayada. Bayangkan Laksamana Mayada ini dia orang Jepang loh. Bayangkan seorang Jepang waktu itu memberikan izin kepada Indonesia untuk memproklamasikan kembali kemerdekaan. Setelah itu maka terjadilah rapat. Dorang rapat waktu itu, dorang bikin teks proklamasi. Waktu itu bayangkan Muhammad Hatta dan Soekarno itu dari tanggal 16 Agustus sama sekali tidak tidur, cuma gara-gara dorang kemerdekaan waktu itu. Oke, setelah itu maka diproklamasikanlah kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Oke, sampai sini dulu. Rengas dulu. Siapa tahu ada pertanyaan? Boleh. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Net. Saya ingin bertanya tentang materi yang baru saja diberikan. Kan banyak daerah-daerah lain. Mengapa para golongan muda memilih Rengas Dengklok? Oke, pertanyaan yang bagus. Kenapa mereka memilih Rengas Dengklok? Karena selain jauh dari pemerintahan Jepang waktu itu, kan seperti yang Anda jelaskan tadi, kalau misalnya tiap hari itu Jepang selalu mengirim orang untuk mendoktrin Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, selain jauh dari pemerintahan, ini Rengas Dengklok ini adalah tempat yang paling cepat untuk dijangkau waktu itu. Sudah mengerti? Ada pertanyaan lain? Mungkin, Jessica? Oh, oke. Saya tahu ini mau menambahkan tadi. Saya tahu ada yang kurang toh. Ini masih manusia loh. Masih banyak salah pasti. Dari pernyataannya tadi, saya tahu ada yang mau menambahkan dari Saya melihat karena patroli tentara Jepang tidak mencampur Rengas Dengklok, jadi golongan muda berinisiatif membawa Soekarno Hatta pergi ke tempat itu. Oke, baik sekali. Oke, sudah tahu ini. Oke, sebenarnya masih mau menambahkan. Tadi masih ada beberapa yang kurang, cuma karena bel istirahat sama bunyi, kita tahu udah lapar, jadi terambil pelajaran cukup sampai sini ya. Mar, karena orang awal di doa, ada baiknya orang akhiri juga dengan doa. Silakan inisiatif Aldo kan dari suatu Jessica berdoa dulu. Berdiri. Teman-teman dan kita menutup kegiatan belajar mengajar kita dengan doa. Izinkan saya memimpin sesuai dengan agama dan kepercayaan saya, Kristen Katolik. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami, menuntun kami dalam kegiatan belajar mengajar. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi masa depan kami dalam memajukan negara kami, negara Kesatuan Republik Indonesia. Doa ini kami